saya Revana Ayu Prestia, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nabila. Dengan Ibu Nabila ya Ibu. Jadi Ibu, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai tanda bahaya masa nifas. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit saja ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, Ibu bersedia ya Ibu, langsung saja kita mulai untuk materinya ya Ibu. Sebelumnya Ibu, apakah sudah tahu apa sih tanda bahaya masa nifas itu? Belum ya Ibu, saya jelaskan ya Ibu. Untuk tanda bahaya nifas itu adalah tanda-tanda bahaya yang terjadi pada masa nifas yang perlu diketahui oleh ibu postpartum, terutama yang dapat mengancam keselamatan ibu. Nah, untuk tanda-tandanya sendiri itu yang pertama ada pendarahan postpartum. Yang kedua itu ada darah nifas yang berbau busuk. Yang ketiga subinvolusi uterus. Yang keempat suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat. Terus yang kelima ada menyusui. Yang keenam juga mengalami baby blues. Yang ketujuh itu ada depresi postpartum. Yang kedelapan ada pusing dan lemas yang berlebihan. Yang ke-9 stres berlebihan. Dan yang ke-10 ada nyeri pada perut dan panggul. Baik Ibu, dari tadi yang saya sebutkan, apakah Ibu sudah tahu Ibu masing-masing ini? Belum ya Ibu, jadi saya jelaskan satu persatu ya Ibu. Yang pertama tadi ada pendarahan postpartum. Itu adanya pendarahan lebih dari 500 sampai 600 mili dalam masa 24 jam setelah anak lahir. Untuk faktor penyebabnya itu yang pertama itu wanita yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan. Yang kedua itu karena jarak persalinan pendek kurang dari 2 tahun. Nah, untuk penanganannya sendiri itu pendarahan yang perlahan dan berlanjut atau pendarahan tiba-tiba merupakan suatu kegawat daruratan. Jika ibu mengalami pendarahan postpartum, ibu bisa datang ke fasilitas terdekat ya Ibu. Selanjutnya itu ada darah nifas yang berbau busuk. Untuk tanda dan gejala sendiri itu yang pertama keluarnya cairan dari vagina, terus adanya bau yang menyengat dari vagina disertai dengan demam 38 derajat Celcius. Untuk penanganannya, Ibu harus selalu menjaga kebersihan vagina Ibu. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu bisa periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Ibu jika mengalami bau busuk dari vagina. Selanjutnya, yang ketiga itu ada subinvolusi uterus atau pengecilan rahim yang terganggu. Untuk tanda dan gejalanya sendiri, yang pertama itu uterus atau rahim lebih besar dan lebih lembek dari seharusnya. Yang kedua itu fundus atau tinggi perut masih tinggi. Yang ketiga itu darah nifas banyak dan berbau, serta ibu bisa mengalami pendarahan. Untuk penanganannya, jika ibu mengalami tanda dan gejala yang tadi saya sebutkan, ibu bisa datang ke fasilitas terdekat ya Bu untuk penanganan yang lebih lanjut. Selanjutnya yang keempat itu ada nyeri pada perut dan panggul. Untuk tanda dan gejalanya itu ada demam, nyeri perut pada bagian bawah, terus suhu meningkat, nadi cepat dan kecil, terus juga ada nyeri tekan. Terus mukanya itu cekung dan kulitnya juga dingin. Untuk penanganannya, ibu bisa istirahat berbaring. Bila nyeri tidak hilang, ibu bisa segera periksakan ke fasilitas terdekat ya Ibu. Selanjutnya yang kelima itu ada pusing dan lemas yang berlebihan. Untuk tanda dan gejalanya itu yang pertama ada sakit kepala, yaitu tekanan darah tinggi, anemia, atau kekurangan HB. Terus yang kedua itu ada kepala terasa berdenyut dan disertai rasa mual dan muntah. Terus juga bisa merasa lemas ibu. Nah, untuk penanganannya yang pertama ibu bisa lakukan istirahat baring, terus makan dengan makanan diet
berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Terus ibu juga harus minum sedikitnya 3 liter setiap hari ya ibu. Serta ibu juga harus meminum tablet FE selama 40 hari, seperti itu ya ibu. Nah, untuk yang keenam ini ada suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat. Untuk tanda dan gejalanya itu biasanya terjadi selama 24 jam setelah melahirkan dengan suhu lebih dari 38 derajat. Untuk penanganannya, ibu bisa istirahat berbaring, terus ibu bisa juga kompres dengan air hangat, dan juga perbanyak minum ya ibu. Jika ibu mengalami shock, ibu bisa segera datang ke fasilitas terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih ya ibu. Nah, yang ketujuh itu ada keadaan abnormal pada masa menyusui. Yang pertama itu ada bendungan ASI. Itu penyebabnya karena penyempitan ductu aliran puting susu kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna. Untuk gejalanya itu timbul pada hari ketiga sampai kelima. Payudaranya bengkak, keras, tegang, panas, dan nyeri. Nah, untuk penanganannya itu ibu bisa susukan payudara ibu sesering mungkin ya ibu, atau juga ibu bisa kompres hangat payudara sebelum disusukan, seperti itu ya ibu. Terus yang kedua itu ada mastitis. Mastitis itu adalah suatu peradangan pada payudara, biasanya terjadi pada 3 minggu setelah melahirkan ibu. Untuk penyebabnya itu salah satunya kuman yang menyebar melalui luka pada puting susu atau peredaran darah. Untuk tanda dan gejalanya sendiri itu yang utama payudara membesar dan keras, terus payudara nyeri, memerah dan membisul. Yang ketiga, suhu tubuh meningkat dan menggigil. Untuk penanganannya, ibu bisa sanggah payudara ibu dan kompres dengan air dingin ya ibu. Dan ibu harus banyak-banyak minum dan istirahat yang cukup. Yang ketiga itu ada abses payudara. Abses payudara ini terdapat pada masa padat mengeras di bawah kulit yang kemerahan terjadi karena mastitis yang tidak segera diobati. Untuk gejalanya sama dengan mastitis, terdapat bisul yang pecah dan mengeluarkan nanah. Nah, yang ke-8 itu ada perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya ibu, seperti baby blues. Nah, untuk gejalanya sendiri itu sering menangis, mengalami perubahan perasaan, cemas, kesepian, terus khawatir mengenai sang bayi. Nah, juga dapat menurunkan gairah seks dan kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu. Seperti itu ibu. Nah, yang ke-9 ini ada depresi masa nifas atau depresi postpartum. Untuk gejalanya, yang pertama itu sulit tidur bahkan ketika bayi sudah tidur. Yang kedua itu nafsu makan hilang. Yang ketiga, perasaan tidak berdaya atau kehilangan kontrol, terlalu cemas atau tidak perhatian sama sekali pada bayi. Terus tidak menyukai atau takut menyentuh bayi. Terus pikiran yang menakutkan mengenai bayi. Terus bisa juga karena gejala fisik seperti banyak wanita sulit bernafas atau perasaan berdebar-debar. Nah, untuk penanganannya, ibu bisa menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi perasaan, menyelesaikan masalah, menetapkan tujuan yang realistis, dan menanggapi situasi dengan cara yang positif ya ibu. Terkadang terapi keluarga atau hubungan juga membantu, seperti itu ya ibu. Baik, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah paham ibu mengenai materi yang sudah saya jelaskan? Sudah, Mbak. Ibu coba bisa ibu sebutkan dari materi yang saya jelaskan tadi, ibu sebutkan apa saja sih tanda-tanda bahaya dalam masa nifas? Tadi itu ada darah nifas yang berbau busuk, terus suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian mengalami baby blues,
depresi postpartum, terus pusing dan lemas yang berlebihan. Mungkin itu. Baik Ibu, jadi Ibu sudah paham ya Ibu mengenai materi yang sudah saya jelaskan. Baik Ibu, mungkin itu saja. Jika nanti Ibu mengalami tanda-tanda bahaya, Ibu bisa datang ke klinik terdekat ya Ibu, atau fasilitas umum terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Seperti itu ya Ibu. Baik, saya cukupkan ya Ibu, saya permisi terlebih dahulu.